Selama ini kita taunya odol atau pasta gigi itu hanya digunakan untuk gosok gigi. Nah, tahukah kamu ternyata ada 12 kegunaan lain dari odol atau pasta gigi yang bisa membuat kamu heran? Karena kegunaan dari odol ini masih banyak yang belum diketahui orang. Nah, saya juga ingin bagikan tips bagaimana cara ampuh merontokkan karang gigi dalam 7 hari. Nah, penasaran bagaimana pembahasannya? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fuad. Jangan lupa buat kalian yang baru pertama kali nonton video saya di channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan pencet juga tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel saya ini. Insya Allah channel ini cocok buat kalian yang pengen belajar lebih jauh seputar kesehatan. Paling tidak, biar kalian bisa jadi dokter di keluarga sendiri. Oke, langsung saja kita kupas apa yang sudah saya sampaikan tadi. Di video kali ini saya menggunakan odol atau pasta gigi dari HNI, ya, pasta gigi herbal cengkeh dari HNI. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya ingin praktekkan terlebih dahulu salah satu kegunaan dari odol atau pasta gigi ini selain digunakan untuk gosok gigi. Nah, ini bisa dilihat ada aluminium foilnya, menandakan bahwa pasta gigi ini terjamin kehigienisannya. Nah, pokoknya itulah ya. Karena kalau misalnya pasta gigi ini mengandung merkuri, itu harusnya aluminium foilnya ini bisa melebur ya. Jadi ini pentingnya bahwa menandakan pasta gigi ini benar-benar bebas dari merkuri. Saya tidak mengatakan pasta gigi yang ada di pasaran itu mengandung merkuri ya, tapi paling tidak ini bisa menjadi jaminan bahwa pasta gigi ini higienis dan juga bebas dari merkuri. Nah, saya akan coba maskeran sambil nanti saya jelaskan mulai dari tips untuk merontokkan karang gigi dan juga 12 kegunaan odol atau pasta gigi selain digunakan untuk gosok gigi. Nah, salah satu kegunaannya itu bisa digunakan sebagai masker. Sebenarnya kalau masker menggunakan odol itu bagusnya menggunakan garam. Cuman saya karena nggak punya garam yang bagus, makanya saya cukup menggunakan odol saja ya. Karena menurut saya ini yang lebih aman. Nah, sebelum maskeran, bukan alangkah lebih baiknya ya, tapi agar merata dibasahi terlebih dahulu. Tadi belum saya basahi, makanya ini saya basahi dulu ya. Nah, sambil saya menggunakan masker menggunakan pasta gigi ini, saya akan bagikan bagaimana tips untuk merontokkan karang gigi dalam waktu 7 hari. Sebenarnya dengan cara rutin menggunakan odol dari HNI ini berdasarkan pengalaman saya, itu dengan cara rutin menggunakan odol dari HNI ini, karang gigi itu pelan-pelan akan rontok dengan sendirinya. Ada teman saya yang bereksperimen, itu caranya odol ini sebelum digunakan untuk gosok gigi, itu bisa dioleskan ke bagian yang ada karang giginya. Kemudian dioles-oles saja dulu ya, kemudian ditunggu kurang lebih sekitar 3-5 menit baru digunakan untuk gosok gigi. Nah, itu berdasarkan eksperimen teman saya, itu dalam waktu 7 hari secara rutin ya, sebelum tidur dan juga bangun tidur, itu dalam 7 hari karang giginya sudah mulai rontok. Jadi kalian bisa coba tips dari teman saya ini. Tapi kalau memang karang giginya parah, saran saya juga
sebaiknya menggunakan odol HNI ini secara rutin. Karena yang namanya perawatan itu kan harus dilakukan secara rutin ya, tidak hanya sekali kemudian menghasilkan. Kenapa odol ini bagus untuk mengatasi karang gigi? Karena ini bahan-bahannya itu tidak hanya halal tapi juga thayyib. Thayyib di sini maksudnya adalah baik untuk kesehatan. Artinya bahan-bahannya itu tidak sekedar halal tapi juga baik untuk kesehatan. Kenapa baik untuk kesehatan? Yang pertama, pasta gigi ini tuh mengandung sirih, kemudian juga siwak, dimana siwak ini kan merupakan sunnah dari Rasulullah. Rasulullah dulu kan sikat gigi menggunakan siwak. Kemudian sirih ini dari nenek moyang kita dulu, banyak yang menggunakan sirih ini untuk dikunyah-kunyah itu ya, biar gigi mereka awet. Nah, terbukti memang gigi mereka awet kan ya, sampai usianya bahkan sudah di atas 60 tahun mereka masih giginya masih bagus. Ini maskernya sudah lumayan merata ya. Jadi dengan rutin menggunakan pasta gigi herbal dari HNI ini, insya Allah karang gigi kalian bisa rontok dengan sendirinya. Nah, selain itu ini juga ada mintnya, dan ini variannya cengkeh. Sebenarnya pasta gigi dari HNI ini variannya ada 4 ya. Ada sensitif, kemudian sirih mint, kemudian pasta gigi cengkeh ini, dan satu lagi pasta gigi propolis. Nah, ini variannya yang saya gunakan yang rasa cengkeh. Insya Allah karang gigi kalian bisa rontok dengan sendirinya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan odol dari HNI ini, sudah saya sediakan link untuk cara pembeliannya di deskripsi video ini. Baik, sekarang kita bahas 12 manfaat dari pasta gigi ini selain digunakan untuk gosok gigi. Nah, yang pertama tentunya sudah saya praktekkan di awal tadi, yaitu sebagai masker. Tapi manfaatnya apa menggunakan masker pasta gigi ini? Nah, sebelum kalian menggunakan masker pasta gigi, pastikan kalian memilih odol yang benar-benar aman ya. Maksudnya aman di sini tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Contohnya fluoride ya. Fluoride itu kan merupakan pemutih ya sebenarnya. Nah, yang saya gunakan ini pasta gigi herbal HNI ini pasta gigi yang tidak berfluoride. Artinya pasta gigi ini aman ketika digunakan untuk masker. Karena kan banyak sekali pasta gigi yang beredar di pasaran itu pasta gigi dengan fluoride. Nah, kemudian tips berikutnya untuk memilih pasta gigi, pilih yang herbal ya, benar-benar herbal. Ini bisa dilihat di strip bagian bawah sini. Ini warnanya hijau. Ini warnanya hijau ya. Bisa dicek pasta gigi kalian warnanya, strip di bagian sini di rumah warnanya apa. Nah, untuk keterangan lebih lanjut bisa cek di Google maksudnya seperti apa. Yang jelas kalau warnanya hijau ini menandakan bahwa bahan-bahannya itu benar-benar yang dominan adalah herbal. Nah, ini saya sudah selesai cuci muka dan hasilnya terasa lebih segar, rasanya lebih fresh, dan juga kulit lebih halus, dan rasa ngantuk saya juga teratasi. Nah, sekarang apa manfaat menggunakan masker pasta gigi ini? Apakah nggak bahaya gitu ya? Karena ini kan pasta gigi biasanya digunakan untuk gosok gigi, ini kok digunakan masker. Makanya tadi saya sampaikan, pastikan kalian menggunakan pasta gigi yang aman, paling tidak mengandung fluoride atau pemutih. Kalau bisa yang herbal, biar bahan kimianya sedikit. Nah, adapun menggunakan masker pasta gigi, yang pertama bisa membantu mengatasi flek dan juga keriput di wajah. Kemudian juga bisa membantu mengatasi komedo dan juga jerawat. Yang ketiga bisa mencerahkan kulit dan mengatasi kulit berminyak. Yang keempat bisa digunakan untuk
menyamarkan mata panda. Yang kelima, ketika dioleskan di bagian bawah hidung sini, buat kalian yang pilek, itu juga bisa digunakan sebagai pengganti inhaler. Sehingga buat kalian yang pilek biasanya kan hidung tersumbat. Nah, itu biasanya nafasnya lebih lega dan juga hidung tersumbatnya bisa segera teratasi. Kemudian yang keenam, ini juga bisa digunakan untuk mengoles bagian bibir ya, untuk membuat bibir merah secara alami. Ketujuh, dengan menggunakan masker pasta gigi ini, khususnya buat kalian yang kerja di kantor, biasanya itu kan ngantuk. Bisa coba gunakan masker pasta gigi ini, atau coba oles di bagian mata, gitu ya. Karena tadi saya menggunakan pasta gigi dari HNI Herbal, itu ketika saya oles di bagian mata, kelopak mata maksudnya ya, itu tidak perih. Nah, ini dengan dioles di bagian sini ya, sekitar mata, itu juga bisa membantu mengatasi ngantuk. Cocok sekali buat kalian yang kerja di kantor atau aktivitasnya sering berada di depan komputer sehingga sering ngantuk biasanya. Jadi cocok sekali buat kalian. Nah, itu sudah saya sebutkan 7 manfaat pasta gigi selain digunakan untuk gosok gigi. Sekarang manfaat yang ke-8, ini juga pasta gigi ini bisa digunakan sebagai pengganti deodoran. Caranya gampang, cukup dioleskan di bagian ketiak. Insya Allah bau badan kalian bisa segera teratasi. Makanya saya sering sekali, hampir selalu membawa pasta gigi ini kemana-mana. Karena yang multi manfaat tadi, ketika saya lupa belum menggunakan deodoran, bisa kita oles di bagian ketiak biar tidak bau. Karena kan bau badan itu mengganggu sekali ya. Nah, ini penting. Makanya saya upayakan bawa pasta gigi ini kemanapun saya pergi. Kemudian yang ke-9, pasta gigi ini juga bisa digunakan untuk pengganti gel rambut. Kenapa bisa digunakan sebagai gel rambut? Jadi dalam odol ini ada zat yang bisa membuat lembab, sehingga ini bisa digunakan untuk gel rambut seperti ini. Tapi upayakan sebelumnya sudah basah terlebih dahulu ya rambutnya, biar tidak terlalu kering. Nah, bisa diatur, misalnya pengen diberdirikan gitu ya, ini lebih mudah diatur. Nah, kemudian yang ke-10, turun ke bagian bawah. Ini cocok juga untuk membantu mengatasi masalah kewanitaan. Nah, ini cocok sekali karena dalam pasta gigi ini tadi ada sirihnya, dimana sirih ini kan antiseptik alami yang sangat baik, bisa digunakan untuk mengatasi bau tak sedap dan juga keputihan. Turun lagi ke bawah, ini juga bisa digunakan untuk mencerahkan selangkangan secara alami dengan cara mengoleskannya secara rutin setelah mandi. Insya Allah selangkangan kalian pelan-pelan akan semakin cerah dan juga semakin putih. Nah, terakhir yang turun lagi ke paling bawah di kaki, itu biasanya kalau musim dingin atau maksudnya ketika musim hujan gitu ya, itu kan biasanya ada kutu air di kaki. Bisa dioles dengan pasta gigi ini, dioles aja di bagian sela-sela jari kaki itu. Insya Allah saya juga sudah mencoba gitu ya, malamnya ketika kaki saya tuh gatal-gatal karena kutu air, malamnya saya oles, pagi harinya itu sudah tidak gatal lagi, bahkan besoknya lagi itu sudah sembuh gitu. Jadi Masya Allah sekali. Nah, itulah 12 manfaat pasta gigi selain digunakan untuk gosok gigi. Dan juga tadi sudah saya bagikan tips bagaimana cara ampuh merontokkan karang gigi dalam waktu 7 hari. Silahkan bisa dicoba sendiri di rumah ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Jika menurut kalian konten saya ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like, share, dan komen video ini biar channel saya bisa terus semakin berkembang. Saya doakan buat kalian yang mau subscribe channel ini, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan,
dan juga dilapangkan rezekinya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.